Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana? Masih semangat kan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar PPKN bab 1 tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan pada kegiatan pembelajaran 1 tentang sejarah perumusan Pancasila. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ayo semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, tahukah kalian para tokoh yang ada di gambar ini? Siapakah mereka? Ada yang tahu siapa mereka? Ya, mereka adalah para tokoh yang berjasa dalam perumusan dasar negara atau Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Sejarah perumusan dasar negara atau Pancasila dimulai dari pembentukan lembaga BPUPKI. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Hal ini yang membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI tersebut, proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai. Beberapa orang pembicara maju dalam sidang tersebut. Di antaranya, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno untuk memaparkan gagasannya. Nah, yang pertama adalah Profesor Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, dalam pidato singkatnya, beliau mengusulkan 5 asas. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, internasionalisme, kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Insinyur Soekarno mengatakan bahwa saran dari salah satu seorang ahli bahasa, 5 asas di atas diusulkan agar diberi nama Pancasila. Istilah Pancasila sebagai dasar negara tersebut diterima oleh sidang secara penuh. Selanjutnya, beliau mengungkapkan usulan bahwa kelima sila tersebut dapat diringkas lagi menjadi Trisila, yang rumusannya terdiri dari 1. Sosionasionalisme, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Insinyur Soekarno menyampaikan kembali bahwa Trisila tersebut masih dapat diringkas lagi menjadi Ekasila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian dibahas oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah panitia yang dikenal dengan nama Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, ini adalah Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta ini ada rumusan 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang kita kenal saat ini. Terdiri dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol Pancasila. Simbol sila yang pertama adalah bintang. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila yang kedua adalah rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan sila yang terakhir mempunyai simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah simbol dan bunyi Pancasila. Dan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang sejarah perumusan dasar negara Pancasila. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat dan bisa kalian pahami. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran PPKN selanjutnya.
Ustazah ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.